Anda adalah seorang kepala instansi di suatu instansi pemerintah. Ketika Anda ke kantor, tiba-tiba seorang warga masyarakat menghampiri dan mencaci maki Anda karena pelayanan di instansi pemerintah yang Anda pimpin buruk. Bagaimana sikap Anda? Berusaha tidak marah, ini kan dia marah karena pelayanan kita. Ini kan bagian dari komplain kan. Nah, kalau bagian dari komplain yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Jawabannya minta maaf dan mendengarkan keluhannya. Ini jelas ya, minta maaf dan mendengarkan keluhannya. Ingat, yang harus kita lihat adalah fokus ke pelanggan itu satu, fokus ke orang yang dibantu atau fokus ke pelanggan. Kemudian kita fokus kepada masalah pelanggan tersebut. Jadi jangan kita fokus ke, ini salah ya, jangan kita fokus ke caci makinya. Karena bukan urusan kita mengurusi caci makinya, itu bukan urusan kita. Oke, caci makinya ini salah nih, ini nilainya satu nih, ya. Karena dia fokus ke caci makinya. Nah, tetap tersenyum mendengarkan keluhannya ini bagus, mendengarkan keluhannya ini bagus. Sorry, sorry, sorry. Ini bukan ini satu, ini dua nih. Mendengarkan keluhannya bagus. Jadi ini nilainya 4, ini nilainya 5, ini nilainya 3, 2, 1. Mendengarkan keluhannya itu bagus. Kenapa bagus kita dengarkan keluhannya? Karena dengan mendengarkan keluhannya, kita jadi tahu apa yang dia butuhkan. Jadi prosedur saat kita melayani orang lain atau membantu orang yang komplain itu apa? Pertama adalah minta maaf. Yang kedua adalah selain minta maaf, yang kedua adalah kita harus dengar apa yang dia keluhkan, catat-catat apa yang dia keluhkan, tanya-tanya apa yang dia keluhkan. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah hadirkan solusi atas permasalahan yang dia alami. Kita harus berikan solusi atas permasalahan yang dia alami. Oke? Jangan nggak ada solusinya. Baik, ada satu lagi soal yang modelnya sama, mirip-mirip ya. Sebentar. Coba saya cari dulu. Ini juga sama. Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantar ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? Komplain, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Cuma dua di sini ya, minta maaf ya. Tapi hati-hati, kadang-kadang walaupun dia minta maaf, tapi kadang-kadang nanti solusinya malah nggak nyambung. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan pilihan jawaban yang ada minta maafnya. Walaupun secara prosedur dia harus minta maaf, kalau kita jawab yang minta maaf, kita juga harus melihat di depannya atau melihat solusinya. Jangan-jangan solusinya nggak nyambung dengan apa yang dipermasalahkan. Kita lihat yang pertama. Minta maaf, terus kita dengarkan. Tadi kan prosedurnya kita minta maaf, terus dengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Dia melakukan prosedur A, kemudian dengarkan, minta maaf, bersedia mengantarkan barang yang tepat, bagus. Yang B, nanti kita akan compare dua ini. Mendengarkan saja supaya tidak ada solusi, mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda tidak ada solusi. Ini nilainya satu, ini nilainya dua. Tidak ada solusi. Bagaimana dengan yang E? Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian tidak berulang. Bagus, dia memberikan solusi. Tapi problemnya adalah, tolong berikan solusi yang ada tindakan konkretnya. Tindakan yang jelas, tindakan konkret, harus ngapain, apa yang dilakukan harus jelas. Kalau yang E, mendengarkan dan memberikan solusi, kata solusi itu kan apa yang dilakukan. Jadi nggak jelas apa yang dilakukan, dia cuma bilang memberikan solusi. Terus ngapain? Nah, sementara A dan B itu ada ngapa-ngapainnya, ada hal yang dilakukan. Nah, saya akan berikan nilai antara A dan B. Nilai A itu 5. Nilai B itu 4. Kenapa 4? Secara prosedur, barang tersebut tidak bisa langsung diantarkan atau diambil langsung dibawa ke kantor. Tidak bisa. Harus ada cek dan recheck terlebih dahulu. Harus dicek terlebih dahulu. Oleh karena itu kita harus lapor dulu ke kantor. Sampaikan kalau barang keliru. Sehingga kantor ngecek dulu barangnya itu keliru betulan atau hanya
keliru menurut si pelanggan saja, padahal itu tidak keliru. Jadi dikasih tahu dulu, dicek dulu, dilihat dulu prosedurnya, dilihat dulu nomor resinya dan segala macam. Kalau betulan salah, langsung diantar. Nah, jadi harus ada prosedurnya dulu, jangan langsung main ngantar-ngantar aja. Gimana kalau seandainya kita ambil barang, terus kita antar di kantor, terus kita di kantor dikatakan kalau barang itu sudah tepat, kan kita harus bolak-balik lagi kan untuk ngantar barangnya. So dicek dan dicek terlebih dahulu. So itulah alasan kenapa nomor 5-nya ada di A, 4-nya ada di B. Nomor 13. Nah, ini kan ada yang lupa saya sampaikan tadi di teori awal, bahwasannya dalam pelayanan publik itu ada yang namanya kelompok prioritas ya. Kelompok prioritas. Siapa saja kelompok prioritas tersebut? Satu, ibu hamil. Jadi, ibu hamil itu boleh kita dahulukan. Kemudian ada yang kedua, ibu menyusui. Itu boleh kita menyusui, boleh didahulukan karena kerentanan yang mereka tadi. Kemudian lansia. Ya, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia itu adalah kelompok-kelompok prioritas yang boleh didahulukan. Sama satu lagi, hampir lupa satu lagi. Disabilitas. Kelompok disabilitas juga bisa didahulukan. So, apa yang harus kita lakukan di nomor 13 ini ketika ada kakek umur 70 tahun mengantri dan dia minta dilayani terlebih dahulu. Ya udah, tinggal dilayani dulu terlebih dahulu. Tapi kita harus ikut prosedur. Ikut prosedur ya. Nah, yang ikut prosedur yang D. Nah, ini ikut prosedur. Kenapa dia ikut prosedur? Dia memberitahukan dulu pelanggan yang lain sebelum melayani kakek tersebut. Karena kalau dia tidak memberitahukan terlebih dahulu, nanti takutnya pelanggan yang lain komplain. Karena kan tidak semua pelanggan memahami aturan-aturan yang berlaku kan. Nah, dikira semuanya harus antri. Padahal seorang kakek-kakek yang lansia itu boleh didahulukan. Jadi baiknya kita kasih tahu terlebih dahulu pelanggan supaya tidak ribut nanti saat melayani kakek tersebut. Itu 5-nya. 4-nya ada di sini. Walaupun dia memberitahunya kemudian setelah dilayani nggak masalah. Setidaknya dia memberitahukan. 3-nya ada di sini. Nah, ini nggak boleh sebenarnya langsung melayani, harus ada pemberitahuan terlebih dahulu biar tidak kacau ya. Nah, A dan B itu secara prosedur dan secara pelayanan lebih bagus kita lakukan menggunakan nomor antrian, itu lebih profesional dan lebih teratur. Jadi ini nilainya 2 dan ini nilainya 1. Itu dia. Kenapa jawaban D 5-nya? Karena yang pertama, kakek ini adalah kelompok prioritas harus didahulukan. Yang kedua adalah harus ikut prosedur, diberitahukan dulu kepada pelanggan lain, baru layani kakek tersebut supaya tidak terjadinya kekisruhan. Sudah. Nah, berhubung ini kita bahas tentang ini, kita ada soal yang agak sedikit nyambung dengan itu. Nah, ini dia nomor 7. Nah, ada soal yang sedikit nyambung dengan hal tersebut. Coba perhatikan, teman-teman, ada baiknya kan? Ada baiknya saat menjawab soal TKP, ada sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat tips ini. Itu sebaiknya dibanding-bandingkan mana yang lebih bagus. Jadi jangan langsung kita mematok satu jawaban langsung benar, jangan seperti itu. Jadi misalnya nih kita ketemu jawaban A benar, itu kita kunci terlebih dahulu, kemudian kita bandingkan dengan yang B. Ya, kita bandingkan mana yang lebih bagus. Kalau yang B lebih bagus, maka yang A secara otomatis dia akan mati, tidak akan pernah kita pilih lagi. Oke, karena kan dia sistemnya rentang. Jadi kita harus bandingkan siapa yang nilainya paling tinggi. Oke, nah itu sedikit penjelasannya, sedikit tips. Mari kita lihat. Jadi dia adalah karyawan jasa yang bergerak di bidang transportasi. Siang ini diadakan sebuah diskusi dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda adalah supaya banyak yang pakai jasa, apa yang harus kita lakukan? Untuk meningkatkan pelayanan. Kalau dia meningkatkan pelayanan, itu artinya adalah pelayanan dia sudah bagus di awal. Tinggal ditingkatkan. Semua hal sudah terpenuhi. Misalnya nih, bersih.
itu sudah pasti terpenuhi dong. Itu bukanlah peningkatan. Kalau kebersihan bukanlah peningkatan, tapi ya memang udah seperti itu. Jadi harus kasih lebih. Apa yang harus dikasih lebih? Yang belum ada, yang sunat-sunat, yang wajib-wajib sudah terpenuhi, yang sunat-sunatnya sekarang dipenuhi. Kita lihat yang A, mengusulkan agar alat transportasi digunakan selalu bersih. Ini sebenarnya bukan peningkatan, ya kan? Itu memang sudah wajib. Ini yang meningkat apa? Itu sebenarnya bukan peningkatan, tapi nggak masalah. Ini sudah memenuhi kebutuhan, sudah cukup memenuhi kebutuhan, bagus. Tapi kurangnya adalah merekrut karyawan dengan gaji yang tinggi, tidak efisien, tidak efisien. Masih lebih bagus yang A, yang namanya peningkatan adalah menyediakan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya tidak ada. Kalau bersih ya memang udah wajib. Nah, apa fasilitas-fasilitas yang belum ada seperti jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Saya contohkan misalnya seperti ini. Ya, saya contohkan misalnya seperti ini. Ada sebuah rumah, ada sebuah tempat pelayanan misalnya. Nah, di tempat pelayanan tersebut ada toilet laki-laki dan perempuan. Nah, jika ingin meningkatkan pelayanan, itu bukan toilet laki-laki dan perempuannya yang ditambah, tapi dibuatlah toilet untuk mereka kelompok prioritas. Nah, itulah yang disebut meningkatkan pelayanan, menambah sesuatu yang sebelumnya belum ada. Nah, oke, itu contohnya. Contohnya di sini dia menambah jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Mengusulkan agar pada hari libur masal biaya toko tiket didiskon dengan ini bukanlah kebutuhan, ya bukan, karena kan tadi tujuan kita memenuhi kebutuhan kan. Ingat, pengertian pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan, bukanlah kebutuhan. Nah, yang C bukanlah kebutuhan. Diskon 50% juga tidak efisien. Yang D, memberikan usulan agar jika ingin meningkatkan kualitas pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan. Ini bukan kebutuhan, tapi keinginan. Dan itu tidak bisa dilakukan, harus ada batas-batasnya juga. Ya, nah, apa yang bagus? Yang E lebih bagus, nilainya 5. Kenapa lebih bagus? Ini hanya sekedar jalur. Kalau ini fasilitas. Fasilitas lebih lengkap daripada jalur. Saya ulangi sekali lagi, fasilitas lebih lengkap daripada jalur. Maka E itu nilainya 5. B nilainya 4, 3 ada di A, 2 ada di D, 1 ada di C. Nah, ada pertanyaan, fasilitas lebih lengkap, jalur khusus untuk ibu hamil, kursi khusus untuk ibu hamil, untuk kelompok prioritas, jalur, kursi, kemudian loket khusus untuk mereka. Jadi kalau mereka ingin pesan tiket, mereka nggak perlu ngantri-ngantri dengan orang lain dan sebagainya. Itu contoh-contoh ya, itu contohnya di mana jika ingin meningkatkan kualitas pelayanan, berikanlah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, tapi itu merupakan kebutuhan. Nah, kita lanjut ke nomor 14. Ingat tidak boleh melanggar aturan, itu kuncinya ya, itu kuncinya ya. Tapi teman-teman, jika dalam pilihan jawaban, jika pada soal ini ada pilihan jawaban yang bertanya kepada atasan, jawaban bertanya kepada atasan, maka itu yang tepat. Nah, ini kan nggak ada pertanyaan kepada atasan kan? Kenapa? Karena bisa jadi atasan punya solusi-solusi yang sesuai aturan yang kita nggak bisa lakukan. Wewenang-wewenang atasan yang kita tidak bisa lakukan. Misal contoh-contoh ya, contoh. Kalau dia bertanya kepada atasan, atasan bisa saja menelepon dokter, kemudian menanyakan resep yang cocok untuk penyakit tersebut, menelepon dokter untuk memeriksakan neneknya, membawa neneknya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak punya wewenang untuk melakukan itu, makanya kita nggak bisa. Jadi harus ada tuh usaha-usaha untuk tetap membantu orang tersebut, tapi tidak melanggar aturan. Kalau ada pilihan jawaban yang bertanya kepada Kak Hasan, itu tepat. Karena kita berusaha bantu dia. Nah, tapi tidak melanggar aturan. So, nilai 5 ada di D, nilai 4 ada di C, 3
3 ada di AE. Enggak. 3 ada di B. Ini 2. Ini 1. Yang satu ini kan bahaya. Ini kan nggak boleh nih. Bukan karena membutuhkan, tapi karena tidak ada yang tahu itu salah. Nggak boleh ya. Oke, nah sekarang coba kita jawab. Nah, teman-teman sekalian, nomor 15 ini dalam soal TKP zaman sekarang itu udah nggak ada lagi. Tapi kita coba memetakan mindset dulu nih, mindset. Kita petakan mindset dulu. Kira-kira nomor 15 ini jawabannya apa? Baik, nah very good. Jawabannya ada di C. Setiap pegawai dengan bidang masing-masing ya. Karena semua itu melayani, cuma tidak boleh tidak boleh mengambil tugas orang lain, harus sesuai dengan bidangnya. Sebenarnya bisa saja kita melakukan hal-hal yang lain selama kita tidak meninggalkan apa yang apa yang ditugaskan untuk kita. Nah, yang terakhir, alright. Nah, gini, eh, ini kan kita akan langsung memetakan jawaban-jawaban yang salah. Misalnya yang A itu udah jelas salah. Kenapa salah? Tidak mandiri. Ingat tadi saya sebutkan, layanilah kalau orang minta bantuan kita, minta pelayanan kita itu harus mandiri, ya mandiri, bantu. Kita sendiri yang bantu, tidak boleh suruh-suruh orang lain. Tapi kan ceritanya di nomor ini dia tidak mampu, ya kan? Ceritanya dia tidak mampu. Kalau dia tidak mampu, dia harus kreatif. Karena dia bertugas membantu orang lain itu dia harus kreatif. Jangan langsung nggak bisa, begitu nggak bisa sekali dia tidak punya solusi lain itu nggak bagus, ya. Ini salah yang A jelas. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini kan ceritanya nenek-nenek. Waktu dia jelaskan itu dia jelaskan kepada nenek-nenek. Saat dia jelaskan kepada nenek-nenek, fungsi penting dalam pelayanan publik itu adalah memahami kondisi profil dari orang yang dibantu. Bagaimana orang yang dibantu, bentuknya seperti apa, bagaimana sifat mereka, berapa umur mereka, itu harus kita paham. Kita harus memahami orang yang kita bantu. Menjelaskan secara pelan-pelan itu lebih nyambung daripada menjelaskan dengan sabar. Kenapa? Karena nenek-nenek ini kan dia kurang paham. Kalau cepat-cepat kan, jadi pelan-pelan lebih bagus daripada sabar. Ini lebih bagus daripada ini. Nah, tapi yang B kurang kreatif. Kenapa? Karena dia tadi sudah jelaskan. Kalau dia masih melakukan cara yang sama, berarti dia tidak kreatif. Lebih bagus yang D, meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Yang D ini baru bisa kita lakukan kalau ada anggota keluarga lainnya. Nah, di dalam soal ada redaksi yang mengatakan kalau ada ibu dari anak tersebut alias anaknya dari nenek ini. Ada orang lain yang lebih muda yang mungkin bisa dijelaskan. Tapi kan tadi katanya nggak boleh merepotkan, ya kan? Nah, ini tidak merepotkan. Kenapa tidak merepotkan? Karena dia kan tinggal balik ke tempatnya, tinggal dipanggil kan. Dia tidak melakukan hal-hal lebih kan. Nah, ini tidak merepotkan. So, jawaban 5 ada di D, 4 ada di B, 3 ada di C, 2 ada di E, 1 ada di A. E apa kurang dari E? Karena apa? Karena menjelaskan secara detail tahapan-tahapan berkata udah nggak paham tadi, nggak nyambung. Yang E ini adalah solusi yang tidak nyambung. Masalahnya nggak paham, malah solusinya menjelaskan secara detail. Makin tidak paham, lebih nyambung pelan-pelan. Karena kan tidak paham, nenek-nenek itu lebih nyambung pelan-pelan. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat.